Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1721. Pemikiran Tuan Tua Schultz sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Ayah lelaki tua itu bertengkar di masa lalu. Perbedaan antara medan perang dan dunia usaha adalah medan perang yang selalu bertarung dengan putus asa. Jadi filosofi bisnisnya juga sangat sederhana. Selama dia bertemu lawan, dia harus menghabisinya sampai mati. Pilih salah satu, keluarga Ito atau keluarga Takahashi, lalu bunuh yang lain. Di mata Tuan Tua Schultz, ini seperti ketika pergi ke laut. Ada dua perahu di pantai, tapi hanya perlu satu. Apa yang harus dilakukan saat ini? Orang biasa akan memilih yang enak dilihat, lalu naik ke perahu dan berlayar. Orang pintar memilih kapal dengan efisiensi komprehensif terkuat setelah penelitian terperinci. Seorang pria cerdas yang kejam akan memilih seseorang dengan efisiensi terbaik secara keseluruhan, dan kemudian menjegal yang lain sebelum berlayar. Alasannya adalah karena jika hanya memilih satu untuk berlayar, yang tertinggal akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar. Pesaing dapat naik perahu itu untuk mengejar dan akhirnya meninggalkan bahaya tersembunyi bagi diri mereka sendiri. Jadi, pilih salah satu untuk berlayar, lalu hancurkan yang lain. Tidak perlu khawatir lawan bisa mengejarnya. Saat itu, lawan hanya bisa mengeluh dan mendesah di pantai, dan ditinggal sendiri. Rutinitas ini sangat sederhana dan kasar, tetapi juga sangat efektif. Sheldon, Jamie dan Sophie, semuanya lahir di masa damai. Setelah hidup di masa damai terlalu lama, secara bertahap mereka kehilangan darah generasi yang lebih tua. Namun, ketika Sheldon berbicara tentang keputusan lelaki tua itu, Sophie yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan beberapa inspirasi, "Ayah, strategi kakek sangat bagus. Ini tidak hanya akan memotong jalan keluarga Wade, tetapi juga memperkuat pengaruh kita di Jepang. Saya masih khawatir sebelumnya bahwa keluarga Takahashi dan keluarga Ito memiliki perbedaan masing-masing. Ada pro dan kontra, tidak peduli mana yang dipilih. Sangat buruk untuk menyerahkan yang lain. Jika kita memenangkan salah satu dari mereka, lalu bersiap untuk menelan yang lain, itu akan menjadi sempurna." Sheldon bersenandung dan berkata dengan sangat serius, "Jamie dan Sophie, kalian berdua harus ingat bahwa musuh terbesar keluarga Schultz kita di masa lalu, sekarang, dan dalam 10 tahun ke depan adalah keluarga Wade. Jadi tidak peduli bidang apa yang kita geluti di masa depan, kita harus berbagi prinsip. Jika keluarga Wade juga di bidang ini, maka prioritas pertama adalah membunuh keluarga Wade. Jika keluarga Wade belum memasuki bidang ini, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk mencegah keluarga Wade masuk. Meskipun perkumpulan anti-Wade di masa lalu sudah bubar, kita tetap harus melawan keluarga Wade sampai mati. Hanya dengan cara ini kita dapat mencegah keluarga Wade memimpin dan membentuk aliansi anti-Schultz untuk berduka bersama kita di masa depan. Mengerti?" Kakak beradik berkata pada saat yang sama, "Dimengerti." Sheldon mengangguk dan melanjutkan, "Kalian harus lebih mempertimbangkan, tidak hanya tentang tata letak strategi kakekmu, tetapi juga tentang pengaturan taktisnya. Generasi yang lebih tua mengatakan bahwa dunia bisnis seperti medan perang. Pada saat itu, dunia bisnis sedang kejam. Namun, dunia secara umum telah damai selama beberapa dekade sejak Perang Dunia II. Orang-orang sudah terlalu lama merasa tenang, dan darah mereka menjadi semakin lemah. Kesenjangan antara bisnis dan medan perang menjadi semakin lebar." Sophie berkata dengan serius, "Ayah, kamu benar. Aku dan kakakku akan mencoba yang terbaik untuk menebus sifat darah dan seperti serigala." Dalam video call itu, Sheldon mengangguk dan berkata dengan kekaguman, "Masa depan keluarga Schultz adalah milik kalian. Jika kalian berdua dapat menemukan darah leluhur kalian, keluarga Schultz akan menjadi satu-satunya yang berdiri di puncak dunia." Keluarga Schultz berdiri di puncak dunia. Kalimat ini telah melekat di telinga Sophie dan Jamie mulai saat ini. Namun, Jamie tidak tahu bahwa pada saat ini, di dinding di luar ruangan, ada bayangan gelap.
Sosok ini memegang penguat suara untuk mata-mata dan merekam semua suara keluarga mereka berkumpul dalam video konferensi. Bab 1722. Dan sosok ini adalah pemimpin ninjutsu dari keluarga Takahashi, Fujibayashi Masatetsu. Takahashi Machi tahu bahwa dia kebetulan berada di hotel aman, jadi dia meminta untuk menemui Jami. Sebagai pihak yang akan merundingkan kerjasama, jika mereka dapat mengetahui kartu pihak lain dan harga murah sebelumnya, itu pasti bermanfaat. Dalam negosiasi bisnis, hal yang paling ditakuti adalah kehilangan kartu truf. Ini sama seperti di meja poker. Jika bisa mengetahui kartu lawan, Anda tidak akan pernah kalah. Dan bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan kartu lawan, Anda dapat menarik diri terlebih dahulu. Jika Anda dapat mengetahui kartu lawan, maka Anda tidak akan pernah digertak oleh lawan. Jika lawan memegang kartu buruk dan berpura-pura keras dan misterius, Anda juga dapat melihatnya secara sekilas. Seringkali, Anda jelas memiliki kartu bagus dalam permainan, tetapi Anda tidak dapat menghasilkan uang. Alasannya adalah Anda tidak dapat menebak kartu lawan, dan kualitas psikologis Anda tidak cukup kuat, sehingga Anda takut oleh gertakan lawan dan mundur lebih awal. Oleh karena itu, Machi sangat ingin melihat kartu keluarga Schultz. Namun, ketika Masatetsu mengiriminya rekaman, dia terkejut dengan rekaman itu dan berkeringat dingin. Ternyata kartu truf keluarga Schultz bukan hanya kartu yang bagus, itu adalah kartu pembunuhan. Terutama strategi orang tua Schultz, pilih Takahashi lalu bunuh Ito, atau pilih Ito lalu bunuh Takahashi. Machi merasa sedikit kedinginan di punggung. Dia duduk di kursi sendirian. Dia mendekat ke dalam hatinya. Orang tua dari keluarga Schultz itu adalah binatang tua sialan. Terus terang, saya telah bertengkar dengan keluarga itu selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pihak lain. Cukup untuk mencapainya dan memenangkannya. Tapi orang tua Schultz ini sangat kejam. Dia ingin menghancurkan keluarganya atau keluarga itu, hanya untuk menghentikan saingannya. Yang lebih penting lagi, saya tidak punya pilihan yang sama sekali. Jika saya dipilih oleh keluarga Schultz, dan keluarga Schultz meminta saya untuk bergabung dengan mereka untuk membunuh keluarga Takahashi, dapatkah saya menolak? Jika saya menolak, dia akan menoleh dan pergi ke keluarga itu. Dan mereka akan menghancurkan aku bersama-sama. Memikirkan hal ini, Machi Takahashi menyeka keringatnya dan mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, dia harus mencapai kerjasama dengan keluarga Schultz. Keluarga Schultz dan keluarga itu tidak boleh berkumpul bersama, atau dia tidak beruntung. Alasan Machi begitu takut terutama karena kekuatan keluarga Takahashi jauh dari keluarga Schultz. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi internasional hampir mencapai pertumbuhan pesat di Cina. Sementara negara-negara lain mengalami stagnasi atau mundur jika tidak maju, Jepang adalah salah satu yang mundur. Dalam beberapa tahun terakhir, PDB Jepang tidak meningkat tetapi menurun. Pada tahun 2011, bisa mencapai 6 triliun dolar AS, sehingga ketika mencapai titik terendah pada tahun 2018, hanya lebih dari 4 triliun dolar AS. Dengan mundurnya perkembangan ekonomi Jepang, keluarga Jepang ini juga menderita kerugian yang besar. Kekuatan saat ini telah ditinggalkan oleh keluarga Cina papan atas. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga Cina papan atas. Jadi, Machi punya ide. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyerang keluarga itu secara menyeluruh seperti keluarga Schultz menyerang keluarga Wade secara menyeluruh. Jika keluarga Schultz ingin menenggelamkan perahu keluarga Wade, dia akan menenggelamkan perahu keluarga itu. Bab 1723. Ketika Machi Takahashi membuat keputusan di dalam hatinya, operasi Putra Eikichi juga telah selesai. Jantung Machi berkedut saat melihat yang kedua lengannya digips, didorong keluar dari ruang operasi oleh dokter. Dia tidak sabar untuk segera menghancurkan bajingan yang melukai putranya menjadi puluhan ribu keping. Tetapi berinvestasi dengan hati-hati. Yang paling penting sekarang adalah penghentian kerjasama dengan keluarga Schultz. Jika tidak, jika keluarga Schultz akan bekerja sama dengan keluarga itu, dan dia tidak beruntung. Oleh karena itu,
Dia tidak berani menimbulkan masalah saat ini, dan hanya bisa memilih untuk menahannya sementara. Untungnya, Masatetsu telah menemukan jejak pihak lain, dan mengamati pihak lain. Jadi dia berpikir bahwa orang ini tidak dapat melarikan diri. Ini hanya masalah waktu ketika dia akan mati. Eikichi menerima anestesi lokal di kedua lengan, sehingga otaknya tetap terjaga. Ketika dia melihat ayahnya menunggu di luar ruang operasi, dia tersentuh dan sedih, dan air mata langsung mengalir. Ayah, aku tidak berbakti dan membuatmu kesulitan. Machi mengulurkan tangannya dan menghela nafas. Saya tidak bisa menyalahkan kamu untuk ini. Kamu dapat beristirahat dengan baik selama 2 hari. Jika kondisimu sudah stabil, aku akan membawa kamu pulang dan beristirahat dengan baik. Eikichi mengangguk cepat. Anak-anak selalu menyadari kehangatan rumah hanya setelah mereka terluka di luar. Eikichi sekarang hanya ingin pulang dan menyembuhkan cederanya. Pada saat ini, seseorang berlari dengan cepat dan dengan hormat berkata kepada Machi, "Ketua, Ito Yahiko mengirim bunga dan keranjang buah." Dia mengucapkan belasungkawa, "Ito Yahiko." Begitu Takahashi Machi mendengar nama ini, langsung berkerut. Segera, dia berteriak dengan dingin, "Hah, dari apa yang saya tahu tentang bajingan Yahiko? Bunga dan keranjang buah yang dia kirim sekarang pasti untuk menipuku dan melihat lelukonku." Setelah putrinya bermain di China terakhir kali, dia serius terluka dan kembali ke Jepang. Ketika dia menerima perawatan di Tokyo, saya juga memberikan bunga dan keranjang buah untuk permulaannya. Eikichi, yang lengannya digips, berkata dengan marah, "Ayah, bajingan tua Ito Yahiko adalah orang yang harus membayar kembali. Dia membuang semua bunga dan keranjang buah yang kamu kirim ke rumah sakit terakhir kali. Sekarang dia melakukan hal yang sama, dan dia sengaja menamparkan wajahku. Aku kehilangan wajah sebesar itu sekarang. Aku tidak tahu bagaimana bajingan ini akan mempermalukanku di masa depan." Machi tersenyum canggung dan menghibur. "Nak, kamu tidak perlu marah. Mungkinkah Ito Yahiko tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin menyampaikan belasungkawa?" Eikichi bertanya kembali, "Ayah, apakah kamu percaya ini? Putrinya terluka. Apa mentalitasmu untuk mengirim bunga dan keranjang buah saat itu? Bukankah itu untuk menonton dan menonton pertunjukan yang bagus?" Machi mencibir, "Kamu benar. Aku memang mengejeknya." Eikichi berkata dengan wajah sedih. Meskipun video cedera Nanako Ito tersebar di seluruh Jepang, orang-orang Jepang sangat menghormatinya, dan mereka merasa kasihan padanya. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya masih terus mendukungnya dan berdoa untuknya. Tapi kali ini aku terluka. Dan seluruh Jepang maksudku. Aku mendapat banyak rasa malu kali ini. Mengatakan itu, Eikichi tidak bisa berbohong. Dan menangis tak terkendali. Tidak heran dia terlalu rapuh. Bagaimanapun, dia adalah pria teladan Jepang sebelumnya. Dan banyak wanita tergila-gila padanya dan mendapatkan suami di media sosial. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap mata, dia akan memukul sampai lengan patah di depan orang-orang di seluruh negeri. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai kehilangan muka seumur hidup. Selain itu, hampir tidak mungkin memiliki kesempatan untuk membayar rasa malunya ini. Bab 1724. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Charlie, itu tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun, situasi tragis yang dia kalahkan sudah terkenal di Jepang, dan itu mengakar kuat di hati banyak orang. Ekspresi Machi juga jelek. Tepat ketika dia sedang memikirkan bagaimana menghibur anaknya, ponselnya tiba-tiba berdering. Machi mengeluarkan ponselnya, dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia menekannya untuk menjawab. Segera setelah itu, suara Yahiko datang dari ujung telepon yang lain. "Oh, Saudara Takahashi, saya dengar Tuan Muda Eikichi memukul di Tokyo hari ini." Sekilas, suara Yahiko tampak sedikit khawatir. Namun siapapun yang memiliki otak kecil dapat mendengar suaranya sama sekali sarkasme. Takahashi Machi berkata dengan wajah gelap, "Ito, saya ingat saya menyimpan nomor ponsel kamu. Apa? Apakah kamu mengganti nomor Anda?" "Tidak," Yahiko berkata sambil tersenyum. "Nomor ponsel saya masih sama seperti sebelumnya. Yang saya gunakan sekarang adalah ponsel asisten saya. Saya khawatir menggunakan ponsel saya sendiri untuk menelepon Anda."
Saat melihat namaku, kamu tidak mau mengangkatnya. Hahaha, ekspresi Machi segera menjadi gelap. Apa yang Yahiko katakan benar. Jika dia tahu itu darinya, dia tidak akan mau menjawab teleponnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini sangat pintar. Dia menelepon dari nomor ponsel yang berbeda, hanya untuk mengejek dirinya di telepon. Takahashi Machi tidak berbicara. Yahiko langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Takahashi, kenapa kamu tidak berbicara?" Machi tidak tahan lagi dan bertanya, "Ito, ada apa denganmu? Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon." "Jangan." Ito Yahiko tersenyum dan berkata, "Takahashi, saya menelepon terutama karena kamu dan putramu mendapatkan ketidakadilan. Kamu tahu, itu adalah cedera yang sama. Ketika putri saya terluka, seluruh Jepang menghiburnya dan memberi dukungan. Tetapi saat putramu cedera, seluruh Jepang memicunya. Netizen benar-benar membencikan. Bagaimana suhunya bisa berbeda?" Machi menggertakkan giginya dengan sadar, dan berkata dengan dingin, "Yahiko, pergilah sejauh-jauhnya. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Ketika itu Yahiko mendengar omelan Takahashi Machi, senyumnya semakin kuat, dan dia berkata dengan gembira, "Takahashi, ada ungkapan yang dapat digunakan untuk menggambarkanmu sekarang. Dan itu sempurna, tahukah kamu apa itu?" Machi memarahi dengan marah. "Saya tidak ingin tahu. Saya tidak peduli." Setelah berbicara, Machi langsung menutup telepon. Namun, tidak lama setelah panggilan itu ditutup, ia menerima pesan di ponselnya. Isi pesannya adalah, "Takahashi, jangan salahkan saya tidak mengingatkanmu. Kamu benar-benar harus mengubah emosimu di masa depan, atau kamu akan dengan mudah menderita kehilangan yang baru saja diderita putramu. Eikichi masih muda, 2 lengan yang patah bisa pulih, tapi kamu sudah tua. Jika lenganmu patah, kamu mungkin tidak dapat pulih dalam kehidupan ini." Melihat ini, Machi sangat marah. Pada saat ini, telepon menerima pesan teks lain. Itu juga dikirim oleh Yahiko. "Oh, ya, ungkapan yang cocok menggambarkan kondisimu adalah anjing yang terpojok." Machi sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia langsung melempar telepon, menginjak-injak, dan berteriak histeris, "Ito Yahiko, bajingan sialan." Pada saat ini, di dalam hati Machi, untuk pertama kalinya, dia memiliki niat membunuh terhadap Ito Yahiko. Bab 1725. Dalam beberapa tahun terakhir, Takahashi Machi dan Ito Yahiko bertarung secara terbuka dan diam-diam. Dapat dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, keduanya menganggap satu sama lain sebagai saingan terbesar mereka. Machi dan Yahiko baru berusia sekitar 50 tahun ini. Mereka berdua lahir di era paling sulit dan rapuh pasca perang di Jepang. Mereka tumbuh dalam damai, jadi mereka tidak punya sifat kejam dan sifat serigala dari generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, keduanya berjuang selama bertahun-tahun dan mereka hanya bersaing di bidang bisnis. Tidak ada niatan membunuh pihak lain sampai mati. Ini seperti bos Alibaba dan bos Tencent. Meskipun mereka bersaing ketat di berbagai bidang sepanjang hari, semuanya tetap mematuhi hukum dan peraturan. Bahkan jika mereka tidak senang dengan satu sama lain, setidaknya kesopanan dan aturan dapat dijamin oleh semuanya. Itulah ungkapan yang sering diucapkan di internet. Senyum di wajah, tidak peduli betapa sakitnya hati. Namun, setelah menguping video konferensi keluarga Schultz, Machi terkejut, dan dia terbangun. Pada saat itu, dia menjadi tercerahkan. Saat ini, dia tidak ingin menggunakan model taat hukum masa lalu untuk bersaing dengan Yahiko. Sekarang, dia berharap Yahiko akan menghilang dari dunia ini. Lebih tepatnya, dia berharap seluruh keluarga Ito akan menghilang dari dunia ini. Dengan cara ini, keluarga Takahashi tidak akan lagi memiliki hambatan dan batu sandungan di Jepang. Dalam hati Machi, daftar kematian telah dibuat. Orang pertama dalam daftar kematian adalah Ito Yahiko. Peringkat kedua adalah Charlie, yang memecahkan lengan putranya. Dia berpikir bahwa membunuh Charlie itu mudah, tetapi membunuh Yahiko itu sulit. Karena Charlie hanyalah seorang master seni bela diri dari Tiongkok, dan dia telah dikunci oleh master ninjutsunya. Dia dapat membunuh kapan saja. Namun,
tidak mudah untuk membunuh Yahiko. Bagaimanapun, keluarga Ito telah tumbuh berkembang di Jepang selama bertahun-tahun. Ini sebanding dengan kekuatan keluarga Takahashi. Ada personel keamanan yang lengkap ketika mereka datang dan pergi. Lebih penting lagi, dia memiliki status sosial yang tinggi di Jepang. Jika dia ingin membunuh, jangan pernah menggunakan kekerasan secara langsung, atau kemungkinan besar akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah bergabung dengan keluarga yang lebih kuat, terus-menerus menekan kekuatan keluarga Ito. Pertama-tama menjatuhkannya dari keluarga teratas Jepang, dan ketika dia menjadi keluarga kelas 2 atau 3, semua orang akan khawatir tentang hidup dan matinya. Itu tidak masalah, dan kekuatan secara keseluruhan akan turun tajam. Akan mudah untuk membunuh pada saat itu. Oleh karena itu, jika ingin membunuh Yahiko, dia harus bergabung dengan keluarga Schultz. Dalam analisis akhir, kerjasama dengan keluarga Schultz ini, menurutnya, hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Masatetsu dan saudara ketiga juniornya mengintai di posisi masing-masing sepanjang malam. Bab 1726. Malam itu, mereka berempat membuat doa bergeser, beristirahat setiap 4 jam untuk memastikan bahwa mereka berempat bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Mereka mengira semuanya mulus, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Charlie. Alasan Charlie tidak menunjukkan apapun terutama karena dia ingin mengambil rencana terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, dia tidak ingin panik untuk saat ini. Dia tidak ingin menyerang ninja-ninja ini di Tokyo, terutama karena dia masih harus pergi ke beberapa kota. Jika keluarga ninja Takahashi terbunuh sekarang, keluarga Takahashi pasti akan mengirim orang lain dan mengawasinya lebih ketat. Ini akan memberikan banyak ketidaknyamanan dan masalah dengan sendirinya. Sebaliknya, jika dia membiarkan keempat ninja itu mengikuti sepanjang waktu, dia bisa menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka satu demi satu. Pukul 8 pagi, Charlie bangun untuk mandi dan setelah sarapan, Ishak dan yang lain sudah siap turun. Pekerjaan Paul sudah selesai, jadi Charlie mengatur agar dia kembali ke Aorus Hill dulu, agar tidak menunda pekerjaan lain di firma hukumnya. Setelah tim mengirim Paul pergi, mereka membawa Charlie, Albert, Liam, Ishak, Ichiro dan lainnya, dan meninggalkan Tokyo langsung ke Yokohama. Masatetsu dan adik laki-lakinya mengikuti dengan 2 kendaraan komersial. Awalnya mereka mengira Charlie ke bandara untuk mengantar Paul saja. Mereka tidak menyangka bahwa konvoi itu tidak akan kembali ke pusat kota Tokyo, tetapi langsung pergi ke Yokohama. Jadi dia segera menelepon Takahashi Machi dan melaporkan bahwa Charlie telah meninggalkan Tokyo. Takahashi Machi menyuruhnya untuk terus mengikuti dan tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Pada saat yang sama, kakak beradik Jami dan Sophie mengadakan pertemuan formal dengan Takahashi Machi. Mereka bertemu di properti milik keluarga Takahashi di Ginza, Tokyo. Takahashi Machi dengan hangat mengundang keduanya untuk duduk di kantornya. Setelah itu, dia berkata dengan hormat, "Saya ingin menyambut kalian berdua kemarin. Tetapi saya tidak menyangka anak saya mengalami kecelakaan. Jadi aku mengabaikan kalian berdua. Mohon maafkan aku." Sebagai putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Schultz, Jami mengambil inisiatif dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Takahashi terlalu sopan. Bagaimana kondisi putra Anda Eikichi?" Takahashi Machi menghela nafas dan berkata, kedua lengannya telah menjalani operasi dan digips. Mungkin perlu beberapa waktu untuk pulih. Jami mengangguk ringan dan berkata dengan sopan, "Sayang sekali Eikichi akan menghadapi hal seperti itu. Jika Tuan Takahashi membutuhkan bantuan keluarga Schultz kami, silakan berbicara, dan kami akan melakukan yang terbaik." Meskipun Machi juga tahu betul bahwa Jami hanya menyampaikan sopan santun pada dirinya sendiri, dia masih berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Tuan Muda Schultz atas perhatian Anda." Jami berkata sambil tersenyum, "Tuan Takahashi tidak harus begitu sopan. Jika kita berdua akhirnya bisa mencapai kerja yang sama, maka kita adalah mitra strategis satu sama lain. Keluarga Schultz kami sangat mementingkan mitra strategis, dan saya berbicara dengan ayah saya di telepon tadi malam. Dia juga sangat memerhatikan kesehatan Eikichi.
Dia berulang kali bertanya kepada saya apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga Schultz. Jika dokter ortopedi Jepang tidak cukup baik, dia dapat mengirim beberapa ahli ortopedi dari East Cliff. Machi tersanjung dan berkata, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Schultz. Jika ada kebutuhan seperti itu, saya pasti akan berbicara dengan Anda lain kali. Mengatakan itu, Machi menghela nafas. Sikap tulus keluarga Schultz terhadap mitranya membuatnya semakin terpesona. Jika ada peluang untuk mencapai strategi kerja yang sama dengan keluarga Schultz, keluarga Takahashi akan habis-habisan dan tidak akan pernah mengecewakan keluarga Schultz. Jami mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, itu bagus. Karena itu masalahnya. Mari kita bicara tentang detail kerja sama selanjutnya. Pada saat ini, Machi tiba-tiba berkata dengan wajah dingin, Tuan Schultz, Nona Schultz, sebelum kita mulai Halloween, saya ingin menambahkan prasyarat untuk kerja sama kita untuk sementara. Sophie mengerutkan keningnya. Tuan Takahashi, apakah tidak pantas untuk sementara meningkatkan kondisi? Takahashi Machi berkata dengan tulus, Nona Schultz, syaratnya bagi saya bukan untuk meminta keluarga Schultz menaikkan harga, tetapi meminta keluarga Schultz untuk setuju bekerja sama dengan saya dan membantu saya untuk menghancurkan keluarga itu sepenuhnya. Bab 1727. Begitu kata-kata Takahashi Machi keluar, Sophie mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya. Ayah baru saja mengatakan dalam video konferensi kemarin bahwa dia ingin bersatu dengan salah satu dari mereka dan membunuh yang lain. Mengapa Takahashi Machi ini langsung mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kami untuk membunuh keluarga itu? Terlalu kebetulan. Mungkinkah Machi menguping konferensi video keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang tadi malam? Sophie merasa bahwa spekulasinya tidak mungkin. Dia berpikir dalam hati. Meskipun ketika saya check-in ke hotel kemarin, pengawal yang menyertainya sudah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada bak dan kamera di kamar. Tetapi juga, ini di Tokyo, di wilayah Takahashi Machi. Seharusnya tidak sulit untuk menghubungi saya dan kakak saya. Jami juga sedikit terkejut, dan bertanya-tanya apakah dia telah disadap oleh Takahashi Machi. Namun, karena Takahashi Machi berada tepat di depannya, Jami tidak dapat berkomunikasi dengan adiknya. Jadi dia menambahkan mata padanya. Sophie mengangguk sedikit acuh tak acuh, dan kemudian bertanya kepada Machi dengan ekspresi tenang. Tuan Takahashi, mengapa Anda ingin menghancurkan keluarga itu? Takahashi Machi berkata dengan marah. Yahiko sialan itu telah melawanku. Jika itu hanya kompetisi bisnis biasa, tidak apa-apa. Tapi dia sudah naik ke tingkat pelanggaran pribadi terhadapku dan keluargaku. Oleh karena itu, Machi Takahashi berbicara tentang fakta bahwa Yahiko mengirim bunga dan keranjang buah kemarin, serta menelepon untuk mengejeknya. Setelah dia selesai berbicara dengan marah, dia berkata dengan marah, ini itu Yahiko. Mengolok-olok anakku dan mengolok-olok saya. Itu sudah keterlaluan. Jadi aku mengambil keputusan ketika aku berada di rumah sakit kemarin. Di Tokyo ini, hanya ada dia atau aku. Takahashi Machi tidak bodoh. Dia tahu jika dia berinisiatif bergandengan tangan dengan keluarga Schultz untuk menghancurkan keluarga itu, keluarga Schultz pasti akan ragu apakah mereka sedang melindunginya. Oleh karena itu, ketika dia menyebut Yahiko, dia dengan sengaja melebih-lebihkan kata-katanya, dan menampilkan ekspresi sangat marah. Seluruh pertunjukan dapat dikatakan telah mencapai keterampilan akting seorang aktor yang kuat. Apa yang dia pikirkan adalah jika keluarga Schultz benar-benar mempercayai kata-katanya, maka alih-alih curiga bahwa mereka telah disadap, mereka akan merasa dia lebih seperti sekutu alami mereka. Dengan cara ini, dia pasti akan menjadi mitra terbaik di mata keluarga Schultz. Mendengar ini, Sophie memang sedikit lega. Yang jelas, dia percaya kata-kata Takahashi Machi. Karena semuanya terdengar sangat alami. Putra Takahashi Machi cedera dan menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang. Ini membuatnya sangat marah. Dan itu normal bagi Yahiko untuk menambahkan bahan bakar ke api dan mengolok-oloknya saat ini. Memikirkan hal ini, dia tersenyum sedikit dan berkata kepada Takahashi Machi, Tuan Takahashi, mari kita bicara tentang kerja sama dulu. Mengenai apa yang baru saja Anda katakan,
Jika kita dapat mencapai kesepakatan, maka semuanya bisa dibahas. Maci segera berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali. Nona Schultz, yakinlah, saya telah menunjukkan 200% ketulusan kali ini. Saya percaya bahwa keluarga Takahashi harus menjadi pilihan terbaik untuk keluarga Schultz. Ketika Maci Takahashi bernegosiasi dengan Jami dan Sophie secara detail, Charlie dan rombongannya sudah tiba di Yokohama dan langsung menuju basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Yokohama. Bahan obat Graham telah dikirim 2 jam sebelumnya. Ichiro dan Liam mulai mengorganisir pekerja di dasar produksi Yokohama untuk melakukan produksi percobaan pil perut Jiuxuan. Produksi percobaan berjalan sangat lancar. Pukul 4 sore, batch pertama pil perut Jiuxuan yang memenuhi syarat telah diproduksi secara massal. Setelah itu, Charlie dan rombongan segera meluncur ke Nagoya, kota terpenting di Jepang Tengah. Hari sudah larut ketika mereka tiba di Nagoya. Bab 1728. Anak buah Ishak di Jepang telah memesan hotel terbaik di Nagoya untuk semua orang. Charlie juga bisa memperhatikan bahwa keempat ninja yang mengikutinya sampai ke hotel juga. Setelah Charlie dan yang lainnya selesai check-in, Masatetsu membawa 3 lainnya ke meja depan hotel. Mereka memesan 2 kamar di lantai yang sama dengan Charlie. Mereka memesan 4 kamar berbeda. Keempat kamar ini bersebelahan dengan 2 lift dan tangga darurat di kedua titik. Jepang adalah negara yang rawan gempa, jadi bangunan mereka dirancang dengan mempertimbangkan jalur evakuasi. Sebuah bangunan dengan 2 set tangga darurat jarang ditemukan di tempat lain. Alasan mereka memesan kamar seperti ini adalah karena mereka berharap dapat mengontrol setiap gerakan Charlie dengan ketat, sehingga akan nyaman bagi mereka untuk berkumpul. Mengapa dia tidak tinggal langsung di sekitar Charlie? Alasan utamanya adalah karena ruangan di sekitar Charlie semuanya dikelilingi oleh bawahan Ishak. Setelah Charlie beristirahat di kamar untuk waktu yang lama, dia memperhatikan bahwa napas keempatnya semakin dekat. Setelah mengetahui bahwa mereka juga tinggal di lantai ini, Charlie sudah punya rencana. Malam ini, dia ingin mencoba kedalaman ninja Jepang ini terlebih dahulu. Saat makan malam, bawahan Ishak mengumpulkan semua orang untuk makan nasi belut paling khas di restoran paling terkenal di Nagoya. Setelah makan malam, Albert mengusulkan untuk pergi ke distrik bisnis Sakae Nagoya bersama. Charlie berkata dengan sengaja, "Pergilah. Aku ingin berjalan-jalan sendirian." Albert buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda tidak terbiasa di tempat ini. Anda tidak boleh bertindak sendiri. Anda bisa mengatakan kemana Anda ingin pergi. Kami akan menemani." Ishak juga mengangguk lagi dan lagi. "Ya, Tuan Wade, ayo pergi bersamamu." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada seorang pun di Nagoya yang mengenalku. Jadi apa yang harus kalian khawatirkan? Selain itu, menurut saya masih memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu." Ketika Ishak mendengar ini, dia tahu bahwa Charlie tidak ingin mereka mengikuti. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jangan melangkah terlalu jauh. Jika butuh sesuatu, mengobrol untuk menelepon kami." Charlie mengangguk. "Oke. Kalian bisa bersenang-senang." Setelah berbicara, Charlie berjalan pergi sendirian. Pada saat ini, di dalam mobil di seberang jalan, adik laki-laki Masatetsu bertanya kepadanya, "Kakak, apakah Anda ingin mengikuti?" Masatetsu mencibir dan berkata, dia sudah check-in di hotel, dan dia pasti akan kembali dan tidak melarikan diri. Adik junior lainnya bertanya, "Kakak senior, maksudmu kita tidak perlu mengikuti?" Masatetsu berkata, "Kita masih harus mengikuti. Saya sudah berjanji kepada Tuan Takahashi bahwa dia tidak akan terlepas dari pengawasan kita. Saudara keempat bisa mengikutinya sendirian. Saudara kedua dan ketiga akan kembali ke hotel bersama saya. Sementara mereka semua pergi, kita cepat meletakkan alat penyadap di kamar mereka." Seorang pria berusia 30-an yang duduk di barisan belakang segera berkata, "Oke, kakak senior. Saya akan menyusul." Masatetsu mengobarkan dan mengumandangkan, "Kamu dapat mengikuti dari pengalaman. Jangan sampai hilang. Jika ada yang aneh, hubungi tepat waktu. Mengerti?" "Mengerti saudara." Bab 1729.
Alasan Charlie tidak ingin mengajak Isaac dan Albert adalah untuk mencari kesempatan mengambil tindakan sendiri. Sehingga dia bisa mencoba seberapa kuat ninja Jepang. Selain itu, dia tahu betul bahwa karena pihak lain telah mengikuti ke hotel, dia menduga bahwa kemanapun dia pergi sekarang, dia pasti akan kembali ke hotel. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka berempat tidak akan mengikuti dirinya bersama-sama. Bukan karena Charlie takut pihak lain berkelompok, tetapi dia berpikir bahwa hanya ada 4 orang yang telah mengikuti jauh-jauh dari Tokyo. Jika dia menghabisi semuanya sekarang, Machi mungkin akan kehabisan orang. Jika dia menangani semua lawan sekaligus, sisa ceritanya di Jepang mungkin akan membosankan. Oleh karena itu, Charlie berharap untuk memberi mereka terobosan satu persatu. Hanya dengan mengalahkan mereka satu demi satu, ketakutan lawan dapat terus-menerus diperparah. Dan bahkan ketakutan Takahashi Machi dapat terus diperparah. Ketika dia meninggalkan hotel, Charlie sudah memperhatikan bahwa pihak lain hanya mengirim 1 orang untuk mengikutinya secara diam-diam kali ini. Jadi, dia berencana untuk mengambil pria ini terlebih dahulu. Pria yang mengikutinya sendirian, bernama Fujibayashi Aota. Dia kerabat jauh dari keluarga Fujibayashi. Dia mengikuti ayah Masatetsu untuk belajar ninjutsu ketika dia masih muda. Jadi dia layak menjadi saudara laki-laki Masatetsu. Di antara 4 bersaudara Masatetsu, meskipun Aota bukan yang terkuat, bakatnya sangat tinggi. Terutama dia sangat pandai bersembunyi dan melacak. Aota mengikuti Charlie sepanjang jalan. Mengikuti Charlie keluar dari pusat kota dan meninggalkan daerah pemukiman padat penduduk. Jarak dirinya dari Charlie selalu antara 100 dan 200 meter. Sosoknya tersembunyi dengan sangat baik, dan auranya terkontrol dengan baik. Orang dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi sasarannya. Setelah meninggalkan pusat kota, Charlie langsung pergi ke taman di tepi sungai. Karena sudah malam, cuacanya dingin, dan karena pinggiran kota, taman itu kosong. Melihat Charlie memasuki taman, Aota mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tapi apa yang bahkan tidak dia bayangkan adalah bahwa Charlie, yang berada di bawah hidungnya, tiba-tiba menghilang setelah memasuki taman. Sebagai ahli ninjutsu selama bertahun-tahun, Aota memiliki pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sentuhan yang jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Dia bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar orang biasa. Dia juga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Hal yang paling kuat tentang dia adalah pendengarannya melebihi orang biasa. Ninja pelacak di tengah malam paling mengandalkan pendengaran. Aota dapat mendengar jangkrik merayap di rumput dan semut merayap keluar dari gua mereka dalam radius 2 atau 300 meter. Karena dia memiliki pendengaran yang baik, dia dapat mendengar napas dan detak jantung semua orang dalam radius 500 meter. Ketika orang bersembunyi, mereka dapat tetap diam atau berbicara, tetapi pernapasan dan detak jantung tidak dapat dihindari. Sehingga tidak mungkin bagi orang biasa untuk melarikan diri dari pengawasan Aota. Namun, Charlie, yang masih dalam jangkauan penglihatan dan pendengarannya sekarang, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa langkah kaki, tanpa napas, dan tanpa detak jantung. Tidak sulit untuk menahan napas dalam waktu yang singkat, tetapi tidak bisa membiarkan jantung berhenti berdetak, bukan? Ini jelas di luar jangkauan kendali manusia. Ini membuat Aota langsung gugup. Karena dia menyadari bahwa ini tidak luar biasa, dia segera menahan nafasnya dengan sangat hati-hati, dan kemudian tetap tidak bergerak. Dengan hati-hati dia mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia sudah mengeluarkan 2 shuriken gelap dari tangannya. Shuriken adalah salah satu senjata yang paling umum digunakan oleh ninja Jepang. Senjata ini panjangnya sekitar 15 cm. Dengan tepi simetris di kedua sisi dan pegangan pendek, yang terlihat seperti belati. Bab 1730. Namun, penggunaan shuriken ini sangat berbeda dengan belati. Belati kebanyakan digunakan untuk menusuk dan memotong, sedangkan shuriken adalah dengan melempar. Dapat dikatakan bahwa penggunaan shuriken mirip dengan pisau terbang dalam novel seni bela diri Xiao Li Fei Dao karya Xiong Yaohua. Jika seni bela diri Cina memperhatikan ketegasan, maka ninjutsu Jepang berbahaya dan kejam.
Ninja tidak suka bertarung tatap muka dengan lawan mereka. Mereka lebih suka melukai orang dengan senjata rahasia. Mereka suka menggunakan shuriken, anak panah, panah tiup dan senjata lainnya. Dan mereka semua mengolesi zat yang sangat beracun pada bilah pisau yang tajam. Untuk memastikan bahwa selama lawan terkena pisau tajam, lawan akan mati. 1 menit telah berlalu, dan Aota masih belum menangkap gerakan Charlie. Pendengarannya melingkupi hampir seluruh taman, dan dia dapat menyimpulkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang hidup di taman ini. Aota tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, kemana orang Cina itu pergi. Apakah dia melarikan diri atau bersembunyi? Jika dia melarikan diri, bagaimana dia bisa melarikan diri dalam sekejap? Mungkinkah dia tidak bisa mentransfer ke dalam flash? Atau apakah aku hanya terganggu dan terpeleset olehnya? Jika bersembunyi, bagaimana dia bisa diam selama 1 menit? Bisa dimengerti jika bisa mengontrol pernapasannya, tapi tidak realistis untuk mengontrol detak jantungnya kan? Jika targetnya melarikan diri, maka dia harus bertanggung jawab. Tidak dapat menemukan targetnya dan harus kembali untuk melapor dan mendapat hukuman. Jika targetnya bersembunyi, maka kekuatan orang ini tidak terduga. Memikirkan hal ini, keringat dingin keluar di keningnya. Aota pun menggenggam shuriken di tangan lebih erat. Postur tubuhnya perlahan dan diam-diam. Dengan hati-hati dia menatap sekelilingnya, karena takut lawan tiba-tiba muncul. Setelah 2 putaran, dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, dan dia sedikit lega. Ketika dia ingin pergi dari sini dengan cepat, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang dengan ringan menamparkan bahu kirinya. Pada saat ini, semua rambut di tubuhnya meledak ketakutan, dan dia segera pulih seperti orang gila. Dia langsung melemparkan 2 senjata rahasia beracun. Namun, kedua shuriken itu tidak mengenai target apapun. Setelah terbang puluhan meter jauhnya, tertancap di dinding. Persetan, mana orangnya? Aota, yang sangat ketakutan, tidak berani menahan di tangannya. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia mengeluarkan 2 shuriken lagi dari lengan kulit sapi di pinggangnya. Aota sambil memegang shuriken sambil berteriak ketakutan. Siapa itu? Ayo keluar. Pada saat ini, dia merasa bahunya ditepuk 2 kali lagi. Pada saat ini, Aota sudah ketakutan. Dia mengambil langkah maju seperti orang gila. Dan pada saat yang sama menoleh dengan marah, dan melemparkan 2 shuriken itu lagi. Namun, kali ini masih kosong. Di belakangnya, bahkan hantu pun tidak terlihat. Aota terkejut dan mengeluarkan 2 shuriken terakhir dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, seorang pria di belakangnya mencibir dan mencibir. Sepertinya ninja Jepang tidak benar-benar hebat. Ini benar-benar mengecewakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.